Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roland Jonathan dengan NPM 23351025 dari kelas 6F. Di sini saya akan mempelajari atau membaca reading tentang Layer.js. React Native. React Native. Kemarin saya sudah menyelesaikan React ini sampai React SES. Di sini saya akan melanjutkannya dari React Hook. React Hook memungkinkan fungsi untuk mengakses teks dan fitur React lainnya tanpa menggunakan kelas. Mereka menyediakan API yang lebih langsung ke konsep React seperti props, stats, context wrap, dan live scale. Apa itu hook? Hook adalah fungsi yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan ke stats dan fitur siklus hidup React dari komponen fungsional. Seperti contoh ini. Anda harus import mendapatkan hook dari React. Di sini kita menggunakan hosted hook untuk melacak status aplikasi secara umum. Status mengacu pada data atau properti aplikasi yang perlu diacak. Aturan kait. Ada 3 aturan untuk kait. 1. Hook hanya dapat dipanggil dalam komponen fungsi React. 2. Hook hanya dapat dipanggil di level teratas suatu komponen. 3. Hook tidak bisa bersifat kondisional. Catatan, hook tidak akan berfungsi pada komponen kelas React. Kait kostum. Jika Anda memiliki logika yang menyimpan status dan perlu digunakan kembali di beberapa komponen, Anda dapat membuat hook kostum Anda sendiri. Selanjutnya, React Use Stats. React Use Stat Hook. React Use Stat Hook memungkinkan kita untuk melacak stats dalam komponen fungsi. Secara umum, status mengacu pada data atau properti yang perlu dilacak dalam suatu aplikasi. Import useStats. Untuk menggunakan useStats hook, pertama-tama kita perlu menambahkan import ke dalam komponen kita. Contohnya di bagian atas komponen terdapat import hook useStats. Pastikan bahwa kita melakukan dekonstruksi useStats karena React ini adalah ekspor bernama. Analisis useStats. Kita menganalisis useStats dengan memanggil useStats di dalam komponen fungsi kita. UseStats menerima status awal dan mengembalikan 2 nilai. Yang pertama, keadaan saat ini. Yang kedua, sebuah fungsi yang memperbarui status. Contohnya seperti ini. Perhatikan bahwa sekali lagi kita melakukan dekonstruksi nilai yang dikembalikan dari useStats. Nilai pertama, color, adalah keadaan saat ini. Nilai kedua, setColor, adalah fungsi yang digunakan untuk memperbarui status kita. Nama-nama ini adalah variabel yang dapat diberi nama apapun yang Anda inginkan. Terakhir, kami mengatur status awal menjadi merah, useStats red. Baca negara bagian. Sekarang kita dapat menyertakan status kita di mana saja dalam komponen kita. Contohnya, gunakan variabel stat pada komponen yang dirender. Perbarui status. Untuk memperbarui status, kita menggunakan fungsi pembaruan status kita. Contohnya, gunakan fungsi pembaruan status untuk memperbarui status. Button, type button, on click, set color to blue button. Kita tidak boleh memperbarui status secara langsung. Contoh, color blue tidak diperbolehkan. Contoh, gunakan tombol memperbarui status. Apa yang dapat dikuasai? Hook useStat dapat digunakan untuk melacak string, angka boolean, array, objek, dan kombinasi apapun dari semuanya. Kita dapat membuat beberapa stat hook untuk melacak nilai individu. Contohnya ini. Function micro. Atau kita bisa menggunakan saja dan menjadikan sebuah objek sebagai gantinya. Contohnya ini. Nah, perbarui objek dan array dalam status diperbarui, seluruh status akan ditimpa. Bagaimana jika kita hanya ingin memperbarui warna mobil kita? Jika kita menelpon set car color blue, ini akan menghapus merek, model, dan tahun dari negara bagian kita. Dapat menggunakan operator spread JavaScript untuk membantu kita. Contohnya, gunakan operator JavaScript seperti di bawah ini. Karena kita membutuhkan nilai stat saat ini, kita meneruskan sebuah fungsi ke dalam set car. Fungsi ini menerima nilai sebelumnya. Kemudian kita mengembalikan sebuah objek, menyebarkan properties dan menimpa hanya warnanya saja. Selanjutnya, React Use Effect Hook. Hook Use Effect memungkinkan Anda untuk melakukan efek sampling pada komponen Anda.
Beberapa contoh efek samping adalah pengambilan data, pembaruan DOM secara langsung, dan timer. Use effect menerima dua argumen. Argumen kedua bersifat opsional. Use effect function defensi. Mari kita gunakan timer sebagai contohnya. Gunakan set timeout untuk menghitung 1 detik setelah rendering awal. Tapi tunggu, alat ini menghitung padahal seharusnya hanya menghitung sekali. Use effect berjalan pada setiap rendering. Itu berarti bahwa ketika jumlahnya berubah, rendering terjadi saat kemudian memicu efek lain. Ini bukan yang kita inginkan. Ada beberapa contoh untuk mengontrol kapan efek samping muncul. Kita harus selalu menyertakan parameter kedua yang menerima array. Kita dapat secara opsional meneruskan dependensi ke use effect dalam array ini. Contohnya tidak ada dependensi yang dilewatkan. Ini contoh yang kedua, sebuah array kosong. Ini contoh kita properti atau nilai status. Yang contoh, jadi untuk mengatasi masalah ini, mari kita jalankan efek ini hanya pada rendering awal. Contohnya seperti ini. Dan selanjutnya pembersihan efek. Beberapa efek membutuhkan pembersihan untuk mengurangi kebocoran memori, timeout langganan, pendengar peristiwa, dan efek lain yang tidak lagi dibutuhkan harus dibuang. Kami melakukan ini dengan menetapkan fungsi return di akhir hook use effect. Catatan untuk menghapus perhitungan waktu, kita harus memberinya nama. Selanjutnya ada React use content, konteks React. React content adalah cara untuk mengelola stats secara global. Ini dapat digunakan bersama dengan use stats hook untuk berbagi status antar komponen yang bersarang dengan lebih mudah daripada jika digunakan stats sendiri. Masalahnya, status harus dipegang oleh komponen induk tertinggi dalam tumpukan yang membutuhkan akses ke status tersebut. Sebagai ilustrasi, kita memiliki banyak komponen bersarang. Komponen ini di bagian atas dan bawah tumpukan memerlukan akses ke stats. Untuk melakukan ini tanpa konteks, kita perlu menuliskan stats sebagai props melalui setiap komponen bersarang. Ini disebut props drilling. Contohnya seperti itu. Meskipun komponen 2 tidak membutuhkan status tersebut, kita harus menuliskan status tersebut agar dapat mencapai komponen 3. Solusinya adalah buat konteks. Untuk buat konteks, Anda harus mengimport create konteks dan menginisialisasinya. Use const. Selanjutnya kita akan menggunakan const provider untuk membungkus pohon komponen yang membutuhkan state konteks. Penyedia konteks bungkus komponen anak dalam konteks provider dan berikan nilai statusnya. Sekarang semua komponen dalam pohon ini akan memiliki akses ke konteks pengguna. Gunakan use context guide. Untuk menggunakan konteks di komponen anak, kita perlu mengakses menggunakan use tag hook. Pertama, sertakan use context dalam pernyataan import. Kemudian Anda dapat mengakses konteks guna di sebuah komponen. Contoh lengkapnya seperti ini. Selanjutnya ada ref use ref. Hook use ref memungkinkan Anda mempertahankan nilai di antara proses rendering. Ini dapat digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat diubah tanpa menyebabkan rendering ulang saat diperbarui. Ini dapat digunakan mengakses elemen DOM secara langsung, tidak menyebabkan render ulang. Jika kita mencoba menghitung berapa kali aplikasi melakukan rendering menggunakan use tag hook ini, kita akan terjebak dalam lingkaran tak terbatas karena hook itu sendiri menyebabkan rendering ulang. Untuk menghindar hal ini, kita menggunakan use ref hook. Contohnya seperti ini. Use ref hanya mengembalikan satu item. Ini mengembalikan sebuah objek bernama current. Saat kita melakukan inisiasi use ref, kita menetapkan nilai awal use ref 0. Ini seperti melakukan hal ini. Const current 0, kita dapat mengakses jumlahnya dengan menggunakan const current. Mengakses elemen DOM, hook useref sering digunakan untuk mengakses elemen DOM secara langsung. Pertama, kita membuat ref menggunakan useref hook const input element useref. Kemudian kita mempelajari ref ke elemen DOM menggunakan atribut JSX input type textref input elemen. Terakhir, kita mengakses elemen DOM menggunakan current seperti input current. Contohnya seperti ini. Melacak perubahan status useref juga digunakan untuk melacak nilai status sebelumnya. Hal ini karena kami mampu mempertahankan useref nilai di antara proses rendering. Contohnya seperti ini. Dan kali ini menggunakan kombinasi use tag, use effect, dan useref untuk melacak keadaan sebelumnya. Dalam hal ini use effect kita memperbarui useref nilai saat ini setiap kali
input value diperbarui masukkan ke dalam kategori ke tag ke dalam kolom input. Selanjutnya ada reducer hook. Kaitnya sudah mirip dengan useStateKite. Ini menggunakan logika status custom. Jika Anda seringkali melacak beberapa bagian status bergantung pada logika kompleks, useReducer ini mungkin berguna. Sintaksi hook useRunner menerima 3 argumen. Yang pertama, reducer inisiasi init. Reducer berisi logika ke state custom Anda dan initial state berupa nilai sederhana tetapi umumnya berusi sebuah objek. Init argumen bersifat opsional dan digunakan untuk menganalisis state. Hook useReducer mengembalikan nilai saat ini state dari sebuah dispatch metode. Berikut contoh penggunaannya useReducer. Selanjutnya ada hook useCallback digunakan untuk melakukan memoisasi fungsi callback. Memoisasi fungsi berarti menyimpan hasil fungsi dalam cache sehingga tidak perlu dihitung ulang. Fungsi tersebut useCallback hanya dapat dieksekusi ulang ketika salah satu dependensi berubah nilai. Hal ini memungkinkan kita untuk mengisolasi fungsi-fungsi yang membutuhkan banyak sumber daya sehingga fungsi-fungsi tersebut tidak akan berjalan secara otomatis pada setiap proses rendering. Sintaksinya hook useCallback menerima 2 argumen. Yang pertama callback fungsi yang ingin Anda memoisasi. Yang kedua dependency sebuah array dependensi untuk fungsi callback yang dimemoise hanya akan berubah jika salah satu dependensi ini berubah. Ini contoh tanpa useCallback. Coba jalankan contoh di atas dengan klik tombol-tombolnya. Anda dapat melihat bahwa ketiga komponen paratan 1 dan 2 akan direndering setiap kali Anda mengklik tombol tersebut. Hal ini dapat dihindari dengan menggunakan useCallback Kyle. Dengan menggunakan useCallback hook, kita dapat melakukan memoisasi fungsi dan hanya membuat ulang ketika dependensinya berubah. Saat mengklik tombol 1 hanya peran dari tombol 1 harus direndering ulang, dan saat tombol 2 hanya peran dari tombol 2 yang harus direndering ulang. Yang selanjutnya ada useMemoHook. useMemoHook mengembalikan nilai di memoiz. Anggap saja memoiz sebagai proses penyimpanan nilai dalam cache sehingga tidak perlu dihitung ulang. Hook useMemo hanya berjalan ketika salah satu dependensinya diperbarui. Hal ini dapat meningkatkan kinerja. The useMemo dan useCallback hook memiliki kesamaan. Yang pertama, useMemo menggunakan nilai yang telah di memoiz. useCallback menggunakan fungsi yang di memoiz. Tanpa useMemo, hook useMemo dapat menggunakan untuk mencegah fungsi-fungsi yang mahal dan memakan banyak sumber daya agar tidak berjalan secara tidak perlu. Dalam contoh ini, kita memiliki fungsi yang memakan banyak sumber daya dan berjalan setiap kali terjadi rendering. Saat mengubah jumlah dan menambah tugas, Anda dapat melihat penundaan dalam eksekusi. Contohnya, fungsi yang bekerja buruk, expensive fungsi ini berjalan setiap kali rendering dilakukan. Contohnya, menggunakan useMemo untuk mengatasi masalah performa ini, kita dapat menggunakan useMemo untuk melakukan memoisasi expensive calculation. Fungsi ini akan menyebabkan fungsi yang hanya berjalan saat dibutuhkan. Kita dapat membungkus panggilan fungsi yang mahal tersebut dengan useMemo. useMemo menerima parameter kedua mendeklarasikan dependensi. Fungsi yang memakan banyak sumber daya ini hanya akan dijalankan ketika dependensinya telah berubah. Pada contoh berikut, fungsi yang memakan banyak sumber daya hanya akan dijalankan ketika count nilai diubah dan bukan ketika tugas ditambahkan. Ini contohnya performa menggunakan useMemo. Contoh terakhir ada React Custom Hook. Anda bisa membuat kite sendiri. Ketika Anda memiliki komponen yang dapat digunakan oleh banyak komponen lain, kita dapat mengekstrak komponen tersebut ke dalam hook custom hook diawali dengan contoh use effect. Pertama, mari kita
buat contoh tanpa menggunakan strobo. Pada kode berikut ini kita mengambil data dari URL dan menambahkannya. Kita akan menggunakan layanan JSON placeholder untuk mengambil beberapa data palsu. Untuk mengerjakan lebih lanjut, tetap mengambil data dari bagian JavaScript text API. Contohnya menggunakan layanan JSON placeholder untuk mengambil beberapa judul palsu dan menampilkannya. Contohnya seperti ini. Logika di balik pengambilan data mungkin juga dibutuhkan komponen lain. Jika kita mengubahnya menjadi hook custom, pindahkan logika mengambil data ke file baru untuk digunakan sebagai hook custom. Nama file harus diawali dengan use, diakhiri dengan .js, dan ditempatkan di direktori yang sama dengan komponen tersebut. Kita akan memberi nama file tersebut usespec.js. Contohnya, pindahkan komponen file ke file baru, gunakan file.js. Sekarang kita dapat mengimport ini dan menggunakannya di komponen lain manapun. Contohnya, import dan gunakan hook custom melalui buat main.jsx. Contoh yang dijelaskan, kami telah membuat file baru bernama usespec.js yang diberi fungsi bernama usespec yang memuat semua logika yang dibutuhkan untuk mengambil data kami. Kami menghapus URL yang dikodekan secara permanen menggantikan dengan URL variabel yang dapat diteruskan ke hook custom. Terakhir, kita mengembalikan data dari hook kita. Di sini main.jsx mengimport usespec hook kita dan menggunakannya seperti hook lainnya. Di sini kita memasukkan URL untuk mengambil data. Sekarang kita dapat menggunakan kembali hook custom ini komponen manapun untuk mengambil data dari URL manapun. Sekianlah video saya membahas React Native. Apabila ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.